Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta. Dan kali ini saya akan membawakan materi tentang fisika. Fisika kali ini adalah fisika part 1. Kita akan ngebahas tentang kecepatan dan percepatan. Nah, di video kali ini jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komentarnya aku tunggu selalu ya. Dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian dapat notifikasi lonceng itu. Diklik aja, nanti dapat notifikasi untuk setiap video-video baruku. Thank you buat semuanya. Kita akan mulai tentang kecepatan dan percepatan ya. Ya, topik yang akan saya bawakan di sini adalah yang pertama tentang kecepatan. Oke, untuk materi fisika yang pertama, rumus menghitung kecepatan. Berikut adalah satuan waktu yang digunakan untuk menghitung kecepatan ya. 1 jam itu adalah 60 menit ya, 3600 detik. Sedangkan rumus untuk menghitung kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T. Jadi bisa kita tuliskan begini ya. Nah, seperti itu. Kemudian apabila dalam suatu kasus atau soal tidak diketahui lama waktu yang ditempuh, maka rumus yang digunakan adalah T S bagi V. Jadi kalau ditanya T atau waktunya itu berarti jarak dibagi kecepatan. Dan jika yang ditanya adalah jarak ditempuh, maka rumus yang harus digunakan adalah S sama dengan V kali T. Nah, gini. Aku biasanya sih buat menghafal gitu ya. Kita buat seperti segitiga gini. Kemudian di sini V adalah S per T, maka di sini kita pakainya begini, S ya. Di sini V, sini T. Jadi ketika nyari V itu S dibagi T, ketika nyari T itu S dibagi V, ketika nyari S atau jarak itu V dikali T. Jadi untuk mempermudah aku mengingat-ingat tentang kecepatan. Dimana di sini adalah V-nya tadi adalah kecepatan ya. S-nya itu adalah jarak tempuh dan T-nya waktu tempuh. Oke, semoga kalian lebih paham lagi nanti dengan contoh-contoh soal. Oke, kita mulai lagi dengan yang kedua yaitu percepatan. Percepatan dapat bernilai negatif dan percepatan juga bisa bernilai positif. Rumus untuk percepatan ditulis sebagai berikut, teman-teman. Percepatan sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V itu adalah V2 dikurangi V1, delta T itu adalah T2 dikurangi T1. Untuk penjelasannya di sini, untuk A ini adalah percepatan rata-rata. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, biasanya meter per second. Delta T itu selang waktu atau second. Kemudian V1 itu kecepatan awal, M per S. V2 kecepatan akhir, M per S. T1 waktu awal, S. Dan T2 adalah waktu akhir. Jelas ya? Oke. Untuk memperjelas lagi dan untuk lebih paham lagi, kita akan menuju ke soal. Oke. Contoh soal untuk rumus percepatan ya. Di sini yang pertama adalah sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan awal 2 m per s. Setelah melaju 10 second, kecepatannya bertambah menjadi 4 m per s. Berapakah percepatan yang dialami oleh sepeda motor? Oke. Yang pertama, ini adalah kecepatan awal ya. Kemudian melaju 10 second, kecepatannya jadi 4 ms. V1-nya 2, V2-nya 4 ms ya. Kemudian T1 itu dalam keadaan kondisi diam. Jadi kalau kondisi diam adalah 0 second. T2-nya ini bukan 4 ya. Aku revisi, ini adalah 10 second sesuai dengan ini. Nah, 10 second. Nah, kemudian kita masuk ke percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan V2-nya ini adalah 4, V1-nya adalah 2 M per S ya tentunya, T2-nya adalah 10, T1-nya 0. Sehingga di sini 2 per 10 ya. Sehingga Anda bisa tahu bahwa 2 per 10 adalah 0,2 M per second kuadrat. Oke, seperti itu. Jelas ya untuk yang nomor 1. Oke, semoga lebih tambah jelas lagi dengan contoh soal yang lainnya lagi. Contoh soal yang kedua. Yuhuy. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per second.
Setelah 12 detik kemudian, di depan terdapat jalan yang rusak, sehingga kecepatannya berkurang menjadi 2 mprs. Berapakah perlambatan yang dialami oleh Budi? Oke, di sini V1 atau kecepatan pertama itu adalah 5 mprs. Setelah 12 detik, ini berarti adalah T2. Ya, di depan terdapat jalan yang rusak sehingga kecepatan berkurang 2 mprs, maka V2-nya adalah 2 mprs. Kalau berkurang berarti dia mengalami perlambatan. Berapakah perlambatan yang dialami Budi? T1 jelas tidak bergerak, berarti 0 second ya. Kita masukkan ke rumus. Percepatan sama dengan delta V per delta T atau V2 kurangi V1 per T2 dikurangi T1, begitu ya. V2-nya kita masukkan 2. Oke, V1-nya kita masukkan 5, sehingga 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. T2-nya kita masukkan 12, kurangi 0 adalah 12, sehingga negatif 3 per 12 adalah negatif 1 per 4 atau negatif 0,25. Arti nilai minus ini artinya adalah nilai perlambatannya, sehingga nilai perlambatannya adalah 0,25 m per s kuadrat. Oke, untuk nomor 3. Soal yang ketiga sudah dilihat ya. Oke, kita akan menuju ke soal yang ketiga ya teman-teman. Anton mengendarai mobil dengan kecepatan 6 mprs. Setelah 6 second kemudian ada lampu merah dan harus berhenti. Berapakah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh Anton? Ingat, diketahui harus sesuai dengan soal ya, seperti yang tadi. Kecepatannya adalah 6 mprs, begitu ya. Kemudian untuk V2-nya karena dia berhenti, maka 0. Paham ya? Berapa percepatan perlambatan yang dialami oleh Anton? T1 awal 0, T2 adalah 6 second ya, setelah 6 second kemudian. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk percepatan dan perlambatan. V2 kurangi V1 bagi T2 kurangi T1. Kita masukkan V2-nya adalah 0. Ya, karena berhenti. 0 dikurangi 6, negatif 6. T2 kurangi T1, 6 dikurangi 0, 6. Negatif 6 bagi 6 adalah negatif 1. Sehingga perlambatan mobil Anton adalah 1 m per s pangkat 2. Oke, semakin jelas ya. Kita akan latihan lagi. Untuk lebih memperjelas pemahaman teman-teman semua, kita akan mulai lagi dengan soal yang keempat. Ketika balapan MotoGP, Valentino Rossi dapat menyalip Lorenzo dengan kecepatan 6 mprs di tikungan. Kemudian setelah 2 second di jalan yang lurus, Rossi melaju dengan kecepatan 10 mprs. Berapakah kecepatan yang dialami oleh motor Rossi? Ingat, yang diketahui yang pertama adalah kecepatan pertama 6 mprs. Kecepatan kedua itu adalah milik Rossi 10 mprs. Karena mobil berhenti, ini ini tadi balapan MotoGP ya. Jadi di sini bukan mobil ya, tapi motor ya. Oke, nggak masalah. Karena berhenti, jadi dia T-nya 1 0 second ya. T2-nya adalah 2 second setelah 2 second. Oke, maka di sini kita masukkan rumus yang tadi. Percepatan adalah V2 dikurangi V1, T2 kurangi T1. Jadi V2-nya adalah 10 ya, dikurangi 6 adalah 4. T2 dikurangi T1. T2-nya kan 2 second ya. Ini ada di soal. 2 dikurangi 0, 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2 m per s pangkat 2. Jadi kecepatan motor Valentino Rossi adalah 2 m per s pangkat 2. Begitu ya. Oke, kita menuju ke soal nomor 5. Motor yang dikendarai Marquez bergerak dengan percepatan 3 m per s pangkat 2. Saat menyalip Rossi di tikungan yang tajam dengan kecepatan awal 6 m per s, setelah 3 detik berapa kecepatan motor yang dikendarai Marquez? Oke. Yang diketahui di sini adalah V1 ya, teman-teman. Itu adalah kecepatan awal 6 m per s. V2 ini adalah yang ditanyakan. Kemudian di sini ada yang diketahui adalah percepatan. Berarti percepatannya 3 m per s pangkat 2. Karena dia mobil motor itu mulai dari berhenti kemudian bergerak, maka kecepatan awalnya, T1-nya
itu adalah 0 second waktu awal. Kemudian waktu akhir di sini sudah ada setelah 3 detik ya, berarti T2-nya adalah 3 second. Semua sudah diketahui dan kita disuruh mencari V2. Sehingga tetap kita gunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Kemudian kita masukkan A, ini percepatan. Kita masukkan 3. V2, kita masukkan V2 saja karena ini nanti akan dicari. V1-nya adalah 6, V2 dikurangi 6 dibagi 3 dikurangi 0 ya. Kemudian dengan perkalian silang ya, ini kita kalikan. 3 kali 3 9 ya, dikurangi 3 kali 0 enggak ada ya, berarti 9. Kemudian yang ini V2 dikurangi 6. Sehingga menjadi ke sini ya, 9 ditambah 6 V2. Oke, kalau di bagian ini belum paham maka saya ulangi di sini biar pemahaman Anda lebih paham lagi ya. 3 itu sama dengan V2 dikurangi 6 bagi 3 kurangi 0. Seperti ini kan ya. Oke. Maka 3 sama dengan V2 dikurangi 6. 3 kurangi 0 kan 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini dikalikan karena 3 itu kan per 1. Nah, ini namanya perkalian silang. 3 kali 3 ini ya 9. 1 dikali ini tetap. Nah, sehingga kalau kita rubah V2 nya di sini menjadi ya betul 9 ditambah 6 sama dengan 15. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, jadi kecepatan akhir motor Marquez adalah 15 mph. Oke teman-teman, itu adalah contoh untuk mencari percepatan ya. Nantikan di video selanjutnya, masih banyak lagi video tentang ini. Dan sekiranya nanti ada pertanyaan dan sebagainya, Anda juga bisa WA saya di 082227977086 dan bisa langsung juga untuk melihat di Instagram @smartapps_CPNS. Oke, salam sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.